Ketika lihat kayak kita begini, antum benci enggak? Oh iya, itu yang saya ingin mau ungkap ya. Iya. Mohon maaf Habib. Uh-huh. Dulu saya ini Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hanya dengan taufik dan hidayah Allah lah kita berada dalam jalan yang benar, bukan semata-mata kita mencari dalil dan lain sebagainya. Itu hanya suatu cara untuk kita mendapatkan, cara kita untuk berikhtiar mendapatkan taufik dan hidayah Allah. Namun sesungguhnya apabila hidayah Allah belum menyertai kita, sungguh dibawakan sejuta dalil pun tidak akan percaya lagi kalau Allah belum membuka hati kita. Begini, antum benci enggak? Oh iya, itu yang saya ingin mau ungkap ya. Mohon maaf Habib. Uh-huh. Dulu saya ini Habib ini saya anggap ini ahlul bid'ah semua, Pak. Pembawa syirik, pembawa ajaran. Iya, mohon maaf ya. Dan alhamdulillah saya kadang itu kalau melihat kilas balik dulu kadang saya menangis dan kadang saya juga tertawa ya, agak lucu memang. Karena apa? Karena saya anggap dulu itu memang namanya juga didoktrin, dogmatis ya. Jadi ditanamkan bahwa para habib itu maunya bawa foto-foto habib untuk dipampang di rumah, untuk dihormati, sehingga bawa khurafat, bawa kesyirikan. Saya ketika ketemu sama Habib Salim ya, Masya Allah, dialognya lebih amanah Habib Salim dibanding ya. Saya contohkan misalnya ada beberapa masalah, saya contohkan walaupun Habib Salim tidak sepemahaman itu, Habib Salim paparkan sama saya. Walaupun itu bukan pemahaman Habib Salim, itu menunjukkan bahwasanya Habib Salim ini orang yang amanah dalam menyampaikan, sekalipun itu bukan pemahaman beliau, tetapi beliau sampaikan. Tapi kalau mereka tidak, yang mereka sampaikan hanya pemahaman mereka. Ketika yang berbeda dengan mereka tidak sampaikan. Ini kan tidak amanah. Ya, itulah sehingga sangat membahayakan. Mereka mendoktrin anak buahnya. Orang yang berbeda, jangankan dulu orang yang berbeda saja sudah dianggap itu syubhat. Syubhat itu hal yang mengkhawatirkan. Ada ciri-ciri, ada cikal bakal menjadi orang sesat. Nah, kalau sudah agak naik sedikit tingkat kebenciannya, ya, maka sudah dihukumi bahwa orang ini ahlul bid'ah, tidak layak duduk dengannya, tidak layak bersanding begini, taklim sama-sama, tidak layak makan bersama, tidak layak tidur bersama, ya. Kemudian kalau sudah saya misalnya ziarah kubur sama-sama dengan Habib Salim, sudah dianggap pencinta kubur lah, jadi kuburiyun ya, sehingga dianggap penyembah kubur lah. Kalau sudah dianggap penyembah kubur berarti sudah sama dengan musyrik ya, seperti itu. Ya itulah kenapa sampai, dan alhamdulillah, dan memang di sana sebelumnya itu memang saya lihat analisa dan nalar itu mati ya, sehingga ketika apa yang disampaikan oleh guru ditelan mentah-mentah ya. Karena apa? Guru kan membungkus bahwa itu mereka punya dalil, bahwa dengan dalil, jadi dalil mentah yang mereka keluarkan, kita sebagai murid sami'na wa ata'na, analisanya tidak jalan, mati semuanya analisanya, nalarnya juga tidak jalan, mati semuanya. Jadi seakan-akan guru ini seperti nabi yang tidak boleh dikritisi perkataannya ya, sehingga seperti itulah. Jadi ketika saya mulai diskusi ya, itulah mulai saya sudah termasuk ketemu dengan Habib Salim. Nah, itu alhamdulillah sudah mulai terbuka cara pandang saya, dan sudah mulai menganalisa, pulang di rumah juga mulai menganalisa. Ternyata orang-orang yang selama ini yang saya tuduh ahlul bid'ah, yang saya tuduh tukang mengajarkan kesyirikan kepada saya ya, ternyata mereka lebih ilmiah dan lebih amanah dibanding mereka. Nah, Masya Allah, luar biasa, berapi-api nih kayaknya. Ya, jadi memang Ustadz, kira-kira mungkin doktrin-doktrin yang mereka lakukan itu apa saja? Antum kan tahu kan bagaimana mereka, antum ketika hadir di halaku, sehingga para murid itu, para orang-orang yang hadir di majelis taklim mereka itu, kalau melihat kami tidak ada senyum,
Bagaimana mereka itu mendoktrin sampai sedemikian itu? Begini, kenapa mereka tidak ada senyum? Mereka pakai hadisnya Ka'ab bin Malik yang meninggalkan perang Tabuk. Oke. Ya, diboikot orangnya. Diboikot orangnya karena meninggalkan perang Tabuk. Jadi mereka mengkiaskan bahwa ini ahlul bid'ah sama dengan orang yang meninggalkan perang Tabuk. Jangan diajak bicara, jangan disalami, ya. Dan bahkan mereka pakai perkataannya siapa namanya? Fudail bin Iyad. Barang siapa yang membantu ahlul bid'ah, berarti dia sama dengan membantu menghancurkan Islam, ya. Ada beberapa perkataan itu yang jadi cara doktrin mereka mungkin barangkali ketika hadir di halaqah mereka tidak mau murid-murid yang hadir itu hadir di majelis lain, ya? Iya, tidak bisa hadir di majelis lain. Jadi kalau hadir di majelis lain sudah mulai disitulah saya mulai dicurigai seperti itu. Saya mulai diboikot, saya mulai tidak diajak bicara, tapi saya tetap datang. Gimana kabar? Sekalipun mereka, saya memang sudah rasa bahwa mereka itu sudah tidak lagi dengan saya, tapi saya namanya juga ukhuwah tetap saya jalin. Masya Allah, itulah bedanya, ya. Kita diajarkan di sini, ya. Saya di NU diajarkan bagaimana ukhuwah dengan baik di majelis Rasulullah, bagaimana juga ukhuwah diajarkan dengan baik, ya. Itulah sehingga tidak pernah ada kebencian kepada mereka, sekalipun mereka benci sama saya karena saya sudah dicap ahlul bid'ah. Kadang mereka tanya sama saya, Ustadz bagaimana hukum ini? Saya tanya balik, ente bisa terima no punya jawaban karena anak ini di mata antum sudah ahlul bid'ah. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai. Silakan.